Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa membuat tugas UAS mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Dan di sini saya akan mewawancarai Abui, ayah saya sendiri, dengan bertema toleransi di dalam rumah. Gimana sih toleransi di rumah kita, di keluarga ini menurut Abui saya? Sebetulnya seharusnya saya mewawancarai beberapa orang, tapi karena hanya Abui saya yang bisa diwawancarai, jadi tidak apa-apa. Baik, Abui siap? Oke. Menurut Abui, apa itu toleransi? Toleransi adalah menerima perbedaan atau memaklumi perbedaan. Ada kalanya adalah dari sisi agama, ada kalanya dari sisi pergaulan, ada kalanya dari sisi pendapat. Oke. Menurut Abui, keluarga kita sudah cukup toleran kah atau belum? Insya Allah toleran. Saling menghargai gitu ya. Menurut Abui, apa yang paling sulit diterapkan di keluarga kita dalam nilai-nilai toleransi? Adakah tantangan tersendiri? Sementara ini tidak ada. Baik, next question. Pendapat Abui, kalau misal ada salah satu keluarga kita, entah itu keluarga inti ataupun keluarga besar, dan dia berbeda agama, bagaimana sikap Abui? Kalau keluarga besar, tentunya kalau misalnya itu dari dulunya emang udah non atau berbeda agama, ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mendadak dia pindah agama, ya paling kecewa atau sedih kayak gitu, tapi tetap bergaul dengan baik. Dia tidak menjauhi. Tidak menjauhi. Oke. Abui pernah punya teman yang beda agama? Pernah dulu waktu masih bujangan, masih pemuda. Terus gimana pertemanan Abui atau kayak sikap atau perasaan Abui? Ya biasa saja, orang emang dia mah beda agama sama kita, cuman kita temenan ya biasa, nggak ada istilah gimana gimana, temennya ya temenan biasa. Nggak ada rasa benci kah atau suka? Sukanya tuh kayak asik nih punya temen yang bukan Islam gitu loh, jadi kita bisa tahu agama lain tuh gimana atau gimana. benci benci apanya gitu kan, karena kan dia teman saya itu tidak membenci Islam atau tidak memusuhi Islam gitu. Kemudian apa namanya, sukanya ya sukanya karena ya sikapnya baik gitu. Cara bergaulnya atau tutur katanya, sikapnya ya biasa gitu, artinya enak dibuat dijadiin sahabat gitu. Kalau misal Abui diminta untuk menghadiri acara keagamaan teman Abui yang itu, Abui mau atau enggak? Kalau misalnya diundang, dimohon istilahnya ya, kalau sekedar hadir ya hadir, tapi tidak masuk dalam ritual, artinya tidak mengikuti ritualnya, karena kan nggak boleh kita mengikuti ritual agama lain. Sekedar hadir biasa hadir ya, ngeliatin gitu, atau ya berada di lokasi itu tapi kalau misal masuk karena rumah, diundang kan.
Iya, tapi kalau misal masuk ke rumah ibadahnya, Ya kalau memang disuruh masuk gitu kan, kalau cuma duduk doang nggak ngapa-ngapain, emang kenapa kayak gitu kan? Kan nggak ada masalah juga. Yang nggak boleh itu adalah ikut dalam ritual ibadah mereka. Itu kan makanya kan dalam apa al-kafir kan la abudu mata abudun wala ma'abiduna dan seterusnya. Artinya kita itu nggak boleh ikut beribadah dengan mereka, mereka juga nggak usah ikut beribadah dengan kita. Itu kan masalah ibadah yang disebutkan di itu. Masalah pergaulan ya nggak ada apa namanya hambatan atau larangan apa-apa, kecuali pergaulannya bermaksiat ya tetap nggak boleh kalau sifatnya melakukan pelanggaran agama. oke, next question. Ini bukan tentang beda agama lagi. Kalau Abuy nggak setuju sama satu pendapat salah satu anggota keluarga, apa yang biasanya Abuy lakuin? Kalau nggak setuju misalnya apa? Ya misal aku pengen A, Abuy pengen B, sedangkan si keinginan ini hanya bisa jalan satu aja, nggak bisa A sama B nggak, tapi harus Oh satu gitu. Pasti ya ada. palingnya ditanya dulu kenapa kenapa pengen A gitu kan. Nah, kemudian kan alasannya, setelah tahu alasannya kenapa harus A, kan kita bisa melihat oh kalau A nanti begini ya, resikonya gimana, kayak gitu dimusyawarahkan kayak gitu, musyawarah gitulah. Berarti sikapnya mendengarkan dulu, dimusyawarahkan dan disepakati mau A atau B gitu ya. Maksudnya kayak pendapat antara pendapat Abuy atau pendapat anggota lain, mana yang lebih sedikit mudaratnya gitu. Iya, diobrolkan misal kalau B resiko resiko buruknya begini, kalau A resiko buruknya begini kayak gitu. Atau bisa misalnya antara A dan B diambil yang baiknya, bagaimana kalau yang A ini kita ambil poin ininya, kalau yang B poin ininya diambil, kan bisa bisa jalan tuh dua-duanya kayak gitu bisa. Oke, okay, next question. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Abuy kalau ada anggota keluarga yang punya gaya hidup yang berbeda? Kayak misal aku, kan Abuy kan apa ya, religius lah. Misal aku sukanya pakai celana, Abuy tuh nggak suka gitu loh. Beda sebetulnya dengan budaya atau kebiasaan keluarga tuh beda. Yang biasa pakai gamis, yang bisa pakai rok, tiba-tiba aku pakai celana. Ataupun aku hobinya main, entah itu ke alam ataupun kumpul bersama teman-teman kuliahan yang itu bercampur dengan laki-laki perempuan gitu. Ataupun tentang perbedaan politik, misal Abuy pilihnya paslon A, aku paslon B, itu gimana tanggapan Abuy? Kalau masalah gaya pergaulan apa sih namanya ya tadi tuh, gaya berpakaian gitu Ya. atau berteman kayak gitu ya. Hmm. Ya intinya harus harus tahu gitu bahwa misalnya dalam hal berteman harus tahu pergaulannya memang baik dan positif gitu, kemudian bisa menjaga diri gitu kan. hmm, uh, Ingat waktu dalam artian tidak mengganggu waktu yang lain atau aktivitas lain, misalnya hanya habis untuk bermain misalnya gitu kan. Lupa makan, lupa istirahat kayak gitu misalnya, atau lupa pulang, jalan pulangnya lupa gitu. Atau misalnya kalau dalam hal berpakaian, selagi pakaiannya masih diperbolehkan dalam pandangan agama, ya gimana lagi, paling juga kalau misalnya nggak suka paling ngomong doang nggak suka begitu ya, tapi nggak bisa ngelarang.
selagi itu tidak melanggar pakaian, itu tidak melanggar agama. Tapi kalau melanggar agama ya bukan cuma sekedar ngomong gak suka, tapi juga tentunya melarang kalau melanggar. Kalau nggak melanggar paling ngomong, ih saya nggak suka begitu tuh, udah gitu, nggak berani ngelarang, karena emang agama nggak melarang yang begitu itu. Kalau masih apa namanya tidak melanggar agama nggak masalah gitu ya. Terus kalau misal politik kan kayak sensitif gitu kan, apalagi kalau pas pemilu kayak kemarin presiden misal kita beda pilihan, itu gimana? Masalah politik beda ya paling alasannya tanya gitu kan, kamu milih itu apa sih gitu, Prabowo. itu kan. Terus misalnya saya juga misalnya karena beda kan, saya mah pilih dia karena begini 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 gitu kan. Ya udah gitu, tinggal misalnya eh, misalnya Sofinya ngomong, saya kan pilih ini karena begini-begini loh, saya kan ngomong tapi kan dia kan begitu 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 gitu kan. Nah tinggal nanti oh itu hoak misalnya, atau nggak ada datanya misalnya, kita ternyata saya memang nggak ada data misalnya, cuma katanya doang. Artinya gini, kita kita pilih ini alasannya begini, diobrol apa diungkapkan. Nah, Sofi milih ini dan begini alasannya diungkapkan, kemudian saling, kenapa nggak pilih yang yang Abuy pilih karena begini begini gitu kan. Tinggal konfirmasi atau itu bener enggak, apakah itu hoax atau enggak. Sofi juga begitu, kenapa Abuy nggak pilih ini karena dia begitu gitu kan. Konfirmasi atau cek recek misalnya begitu. Setelah itu ya sudah, itu doang, nggak kamu harus ini pilihannya gitu. Artinya gini, cuma sekedar uh, Sharing. saya pilih ini karena dia begini begini ini, kata Sofi, tapi itu kan begitu. Nah, apakah betul apa tidak? Artinya saya sudah mengetahui buruknya pilihan, sisi buruknya pilihan saya, kata lawan politiknya kayak gitu kan. Sofi juga sudah tahu sisi buruknya yang dipilih Sofi dari lawan politiknya. Setelah itu kan saling merenung masing-masing. Itu mah pilihan masing-masing, karena ini kan milih apa namanya pemimpin negara, bukan memilih apa pemimpin agama kayak gitu. Tapi berarti kalau endingnya tuh tetap beda pilihan, itu tidak jadi masalah ataupun tidak jadi konflik keluarga. Ya tidak masalah lah, presidennya yang jadi itu sama begitu, yang ini juga sama begini, yang di belakangnya itu juga lah. Oke, okay. Next question, menurut Abuy Indonesia sudah cukup toleran atau belum? Toleran tapi belum cukup. C, nilainya C, cukup. Jadi Toleran tapi belum cukup. sudah ada nilai toleran tapi Belum belum cukup. cukup, masih ada beberapa hal Masih yang minus, masih minus. kurang toleran gitu ya. Ya kurang toleran. Contoh, contoh singkatnya. Contoh singkatnya, misalnya kalau bikin masjid kan nggak ribet gitu, asal punya tanah, punya duit, bikin jadi deh. Kadang-kadang IMB-nya nggak ada, kadang-kadang IMB-nya belakangan. Tapi kalau ada orang non muslim bikin misalnya gereja gitu, itu ribetnya izinnya tuh harus ada tanda tangan dari sekian ratus kakak. Kalau Islam kan nggak begitu, bikin aja bikin masjid aja kayak gitu. Kadang-kadang diizinin, eh, apa izinnya keluarnya bertahun-tahun baru keluar, itu berarti kan nggak toleran kayak gitu. Berarti belum berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu Ya ya. gitu, mestinya kan ya bikin bikin aja silahkan kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau suatu saat
Abuy punya tetangga dari etnis atau agama yang minoritas, apakah Abuy bersedia untuk berteman dan saling membantu? Punya tetangga non muslim gitu Mm-mm. ya, yang penting kan baik gitu, baik artinya orangnya baik, bersosialisasinya gitu kan, pergaulannya. Walaupun tetangganya orang Islam, kalau nggak baik kan kesel gitu, nggak suka. Terus, Ya mending yang non muslim tapi baik, dalam artian itu nggak mengganggu kita kayak gitu. Dan ketika ada kegiatan bersama ya kita bareng-bareng kayak gitu, daripada punya tetangga orang Islam nggak bisa bareng-bareng, nyebelin gitu kan. oke, okay. Berarti aman ya. Pertanyaan selanjutnya, ini agak sensitif sih kayaknya. Gimana kalau misal anak Abuy, aku ataupun yang lain itu memilih pandangan hidup yang tidak sesuai dengan Abuy? Apakah Abuy akan menerima Pandangan hidup maksudnya? pandangan hidup dalam hal memahami sesuatu, entah itu dalam misal aku menolak Pancasila ataupun aku menolak faham yang yang keluarga kita pahami soal agama ataupun lainnya. Kalau masalah agama kan nggak ada toleransi, yang ada toleransi itu kan masalah pergaulan gitu. Dalam Al-Quran tuh nggak ada toleransi dalam prinsip-prinsip agama, yang ada itu adalah pergaulan gitu. Oke, berarti walaupun masih sesama Islam, misalnya soal agama ya, walaupun masih sesama Islam tapi sudah beda faham dengan yang Abi fahami, berarti itu Tidak apa, tidak diterima, ditolak. kalau saudara bergaul berteman ya Kan silakan. ini beda pandangan. Aku memiliki faham tersendiri setelah aku bergaul hidup dengan dunia luar. Oh, Kan pasti kan. kalau misalnya itu apa, itu menyangkutnya akidah, menyangkutnya syariat, ya tidak bisa karena nggak ada toleransi kayak gitu. Kalau masalah akidah dan syariat nggak ada toleransi itu. Oke, berarti oke lah, sebutlah akidah Karena kita. gini, karena kan efeknya kan, karena kan efeknya apa itu, efeknya itu kan masalah akhirat itu mah. Kalau pergaulan kan dunia, dalam artian simpelnya kayak gitu, keselamatan kan masalahnya apa namanya, uh, pertanggungjawaban Ya, kita sebagai orang tua kayak gitu. Nah setelah kemudian dia tidak mau, kita apa namanya, kekeh gitu kan, kan tidak bisa kita apa namanya, apa namanya, mempersekusi bahasanya gitu, nggak bisa. Tapi kan tetap nggak nerima gitu, nggak nerima, tapi nggak dalam artian gimana ya, menindas kan gitu. maksudnya tidak menerima tapi tidak menindas. Iya kayak gitu. Tapi misal kita mengkerucut lagi, simpanlah paham kita aswaja. Tapi kan aswaja kan banyak, bukan cuma an-nahdiyah, tapi banyak golongan yang mengaku mereka tuh aswaja. Misalkan aku, ya aku aswaja tapi tidak tok di aswaja an-nahdiyah. Gimana pandangan Boy? Kayak misal ke organisasi lain ataupun aku condong lebih ke open ke pendapat, tapi aku masih aswaja gitu. Iya memang semuanya aku aswaja, tapi sejak abad-abad dulu gitu, sejak berabad-abad, sejak abad ke 3
Hijriah kayak gitu ke sini ke pokoknya dari Abul Hasan Asy'ari sampai ke sini gitu sampai ke abad pertengahan. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu adalah fikihnya ke madzhab 4 gitu kan, kemudian akidahnya ke Abu Hasan Asy'ari, Iya. Maturidi gitu. Cuman setelah belakangan, puluhan tahun belakangan berubah tuh, ada yang lain yang tidak memakai 4 mazhab, yang anti mazhab dan tidak memakai akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, aku aswaja. Dulu-dulunya nggak ada istilah lain kecuali yang disebut ahli sunnah itu ya yang itu yang isinya akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dalam hal fikihnya salah satu 4 madhab itu kayak gitu. Jadi gimana ya, itu masalah prinsip gitu, artinya gini ya, kayak tadi itu saya nggak bisa nerima gitu kan, karena masalahnya kan estafet ke akhirat gitu. Kalau masalah dunia mah terserah gitu, kalau masalah nggak bisa kayak gitu kan, karena dalam hal agama, akidah dan syariat, akidah dan syariat nggak ada toleransi kecuali dalam hal pergaulan gitu. Oke, cukup. Pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Abi sampaikan kepada generasi muda soal pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan? Artinya menjaga toleransi gitu ya, agar anak muda itu bisa bertoleransi, Saling menghargai. saling menghargai. Pertama, pelajari basic agama kita secara basicnya kuat dulu gitu, sehingga kita betul-betul uh, mengenali agama kita, aturan mainnya, syariatnya, syariat dan apa, syariat dan akidahnya kita kenali ya. Dengan mengenali akidah kita, kita tidak mudah terombang-ambing. Dengan mengenali syariat, kita akan mengenali batas mana toleransi yang diperbolehkan kayak gitu. Dengan mengenali akidah, kita teguh dengan keyakinan kita. Dengan memahami syariat, kita bisa bertoleransi. Banyak orang yang eh, beragama yang katakanlah fanatik, tidak toleransi, itu karena tidak mengenal syariat gitu. Karena banyak sekali contoh para sahabat yang sangat toleran gitu, seperti apa namanya, Abu Bakar gitu kan, Umar gitu. Oke, berarti kesimpulannya eh kita harus punya Ilmu beri pengetahuan yang cukup dalam hal agama, yaitu akidah dan syariat, yang dengan akidah kita akan teguh dengan keyakinan keberagaman kita, yang dengan syariat kita bisa bertoleransi. selain dari sisi agama. mengenal 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 budaya orang lain sehingga kita bertoleransi, karena kita tahu oh itu budayanya seperti itu, oh peradabannya seperti itu, Oh, kita toleransi. kebiasaan orang sana emang kayak gitu, jadi kita harus Ya, memaklumi gitu. ya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian, itu pertanyaan terakhir tadi. Jadi kesimpulannya, dari kegiatan yang saya lakukan, saya jadi belajar bahwa toleransi itu bukan hal yang besar atau rumit. Bahkan itu, toleransi itu bisa kita mulai dari rumah, menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak, asalkan berkomunikasi, musyawarah, dan saling menghargai. Melalui diskusi singkat bersama Abui, saya bisa melihat bahwa meskipun kita kadang punya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan,
semua tetap bisa saling menghargai nilai-nilai Pancasila yang kita pegang seperti persatuan dan kemanusiaan ternyata bisa tetap relevan di zaman sekarang. Semoga kedepannya kita semua bisa semakin sadar bahwa perbedaan itu bukan dipertentangkan, tapi untuk disyukuri dan dijadikan kekuatan bersama. Dimulai dari rumah kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.